fil wasaya wal adab al-ilmiyah yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan al-wasiyah di kitabillah, wasiat untuk selalu perhatian dan berpegang dengan kitabullah. Kita akan membaca bait yang ke-92 yang beliau wasiatkan terkait dengan kitabullah. Beliau berkata rahimahullah, wa an manahihi kun ya sahimun zajira wal amru minhu bila tardadi faltazimi. Kata beliau, dan dari larangan-larangannya, larangan-larangan dalam Al-Quran, kun ya sahi, ini dihilangkan huruf ba-nya, sahibi, disebut dalam istilah bahasa Arab nahwu munada murakkab, munada yang dihilangkan sebagian hurufnya. Ya sahi, yaitu ya sahibi. Tentang larangan-larangan Al-Quran, jadilah kamu wahai sahabatku sebagai orang yang selalu meninggalkannya. Wal amru minhu bila tardadi faltazimi. Ini ada yang dikedepankan dan diakhirkan. Asalnya faltazimil amru minhu bila tardad. Berpeganglah dengan perintah yang ada dalam Al-Quran tanpa ada keraguan. Ini beliau katakan bahwa terkait dengan perintah, kita harus berpegang dengannya, dengan mengamalkannya tanpa ragu. Larangan yang datang dalam Al-Quran, maka jadilah orang yang meninggalkannya. Di dalam Al-Quran tidak keluar dari perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk meninggalkan sesuatu. Dalam Al-Quran ada halalnya, ada haramnya. Dalam Quran ada yang wajib dilakukan, ada yang sunnah dilakukan, ada yang tidak boleh kita lakukan. Apakah itu karena haram atau makruh? Ada ahkam at-taklifiyah. Di dalam Al-Quran ada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan kepada kita. Maka kita diwasiatkan untuk berpegang dengan hukum-hukum itu. Apakah perintah ataupun larangan? Apakah perintah ataupun larangan? Perintah dengan melakukannya, larangan dengan meninggalkannya. Dengan meninggalkannya. Ini yang beliau wasiatkan. Dan berwasiat untuk selalu memperhatikan perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran. Ini adalah wasiat salaf. Wasiat dari salaf, dimulai daripada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula para sahabat yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau dari Nabi SAW sangat banyak wasiat dari beliau kepada kita untuk berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan perintahnya dan larangannya,
berpegang dengan perintah dan larangannya. Perintah dengan melakukan, larangan dengan meninggalkan. Itu tidak samar bagi kita, sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan hal tersebut. Demikian pula dari kalangan salaf sangat banyak. Bahkan disebutkan ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Ibn Abi Hatim, beliau berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sam'ak fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanhan." Kalau kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada dengar, antum dengar ucapan itu, kalimat itu dari Allah Subhanahu wa taala, belum berkata fa'arriha sam'ak, arahkan pendengaranmu untuk mendengarkannya. Kenapa? Karena kata beliau, sesungguhnya pasti kalau ada seperti itu, pasti ada kebaikan yang diperintahkan atau ada kejelekan yang dilarang. Ini untuk agar supaya kita perhatian terhadap perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini turun untuk diamalkan, bukan hanya sekadar dibaca. Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam, itu untuk kita amalkan. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi untuk diamalkan. Dengan itulah kita akan mendapatkan kehidupan tentunya dengan kehidupan yang bahagia di dunia ini dan juga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak samar bagi kita, sangat banyak di dalam Al-Quran anjuran untuk kita mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan perintah dengan melakukan dan mengamalkan larangan dengan meninggalkannya. Kita tidak perlu baca ayat atau surat yang panjang. Kita bahkan baca surat pendek saja kebanyakan kita hafal. Surat Al-Asr kan semua kita hafal. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian. Setelah itu dikatakan illal ladina amanu. Itu yang pertama, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Ini yang dikecualikan. Beriman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita beramal di atas itu. Nah, ini dengannya kita akan keluar dari kerugian. Artinya kita akan bahagia dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula di kehidupan akhirat. Iya. Dan namanya beriman dan beramal. Beramal itu bukan hanya sekedar melakukan perintah
beramal juga adalah dengan meninggalkan larangan. Karena amalan itu ada dua. Ada dengan melakukan dan ada dengan meninggalkan. Itu namanya beramal. Namanya beramal. Maka wasiat ini wasiat yang sangat penting. Ketika kita baca Quran, kita harus perhatikan larangan dan perintahnya. Larangan dan perintahnya. Kemudian beliau berkata, wa ma tasyabaha fawwid lil ilahi wala takhut fakhudduka fihi mujibin niqami. Kata beliau, apa yang samar maknanya dari Al-Quran, fawwid lil ilahi, serahkan kepada Allah. Wala takhut, yang kamu masuk berbicara tentangnya dengan apa yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Karena kenapa? Fakhauduka fihi mujibun an-niqami. Karena kalau kamu masuk berbicara di dalam ayat itu sementara kita tidak tahu maknanya, maka itu mengharuskan adanya an-niqam, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang belum menjelaskan cara yang benar terkait dengan ayat-ayat yang samar maknanya. Karena ayat Al-Quran itu ada dua jenis. Ada yang muhkam, jelas maknanya, nampak kandungannya. Dan ada yang mutasyabih, lawannya. Maknanya itu samar atau tidak nampak kandungannya. Tidak nampak kandungannya. Nah, ketika hal itu tidak nampak bagi kita, maka caranya adabnya adalah kita kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Kembalikan ke ayat yang muhkam. Jangan berpegang dengan yang mutasyabih. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran. Minhu ayatum muhkamat. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab, inilah induknya Alkitab. Nanti yang kita kembalikan yang samar kepadanya. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka kata Allah, fa'ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini kata Allah. Adapun orang-orang yang punya kesesatan di dalam hatinya, mereka suka ikut yang samar. Untuk dari hal tersebut dia mengharapkan ada fitnah dan mencari-cari takwilnya. Sementara tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan bahwa ayat dalam Al-Quran ada yang mutasyabih dan ada yang muhkam. Ketika samar, kembalikan ke ummul kitab. Kembalikan ke yang muhkam. Iya. Karena kata para ulama, kesamaran itu adalah perkara yang nisbi. Bukan perkara yang hakiki. Maksudnya hakikatnya semua Quran jelas. Ayat-ayatnya jelas. Tapi kadang kita kurang ilmu.
Sehingga ayat itu menjadi samar. Supaya jelas, kembalikan ke yang tidak samar. Atau tanyakan kepada yang punya ilmu tentang hal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Mujahid Ibnu Jabir. Beliau berkata terkait dengan Al-Quran, beliau adalah ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, aradtul mushafa ala bini Abbas salat aradat min fatihatihi ila khatimatihi. Ukifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Saya memperdengarkan mushaf kepada Ibnu Abbas 3 kali. Dari Al-Fatihah sampai akhir. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 3 kali. Saya berhenti di setiap ayat. Dan bertanya kepadanya. Terkait dengan maknanya. Terkait dengan tafsirnya. Dan Ibnu Abbas adalah ahli tafsir di kalangan sahabat. Dengan doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Dengan doa dari Nabi SAW, beliau doakan Ibnu Abbas, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia tafsir. Ajarkanlah kepada dia tafsir. Maka beliau menjadi ahli tafsir di kalangan sahabat. Bahkan diikutkan oleh Umar di sahabat-sahabat yang besar untuk duduk bersama mereka. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini muridnya. Dia menanyakan setiap ayat kepada Ibnu Abbas untuk mengetahui tafsirnya. Untuk mengetahui tafsirnya. Dan Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu taala anhuma, beliau terkait dengan tafsir Quran, beliau berkata at-tafsir ala arba'ati anha. Tafsir Quran itu terkait dengan maknanya ada 4 jenis. At-tafsirun la yu'daru ahadun fi fahmi. At-tafsirun ta'rifuhul Arab min lugatiha. Wa tafsirun ya'lamuhu rasikhuna fil ilmi. Wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Beliau berkata ada tafsir yang tidak diberikan udzur bagi seorang untuk tidak memahaminya. Artinya semua orang pasti bisa memahaminya. Ini dari tafsir Quran. Dan ada tafsir yang hanya diketahui oleh orang Arab karena bahasa mereka. Dan ada yang tafsir hanya diketahui oleh orang-orang yang kokoh di dalam ilmu. Dan ada tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pahami. Iya. Dalam memahami tafsir, ada yang kita butuhkan namanya bahasa Arab. Kita tidak bisa paham kalau tidak punya bahasa Arab. Ada tafsir, kita butuh menanyakannya kepada orang-orang yang kokoh di dalam ilmu. Orang-orang yang kokoh di dalam ilmu, tafsir. Tapi ada juga tafsir tidak boleh kita tanya-tanyakan kepada orang lain. Bahkan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan tafsir ayat yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah. Tidak ada yang tahu tentang nama sifat Allah. Kita tahu maknanya. Kita tahu maknanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengabarkan kepada kita, misalnya di dalam surat Al-Fatihah
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita paham Ar-Rahman, Maha merahmati, Ar-Rahim, Maha menyayangi. Itu maknanya. Tapi kaifiatnya tidak tahu. Ketika kita dengar Allah As-Sami' Al-Alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, kita paham maknanya. Tapi bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah, bagaimana ilmunya Allah, tidak ada yang tahu kaifiatnya. Tafsir tentang kaifiat, bagaimananya. Maka tidak boleh bahkan kita bertanya. Karena tidak ada yang tahu. Tidak boleh kita bertanya. Kata Imam Malik, as-su'al anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana itu bid'ah. Karena Nabi tidak bertanya. Para sahabat juga tidak bertanya kepada Nabi. Tidak bertanya kepada Nabi SAW. Kan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala tentang kaifiatnya. Adapun maknanya jelas. Maknanya jelas. Ini terkait dengan tafsir. Adapun tafsir yang belum katakan tadi itu tidak ada mengetahuinya kecuali orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Disebutkan oleh Ibnu Katsir buat tafsir al-mutasyabih. Inilah tafsir ayat-ayat yang samar. Kita butuh orang yang banyak ilmunya. Orang-orang yang bisa menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Atau menghubungkan ayat Al-Quran dengan hadits Nabi SAW. Atau yang bisa menghubungkan ayat Al-Quran dengan ucapannya para sahabat. Dan Al-Quran itu ditafsir dengan 3. Pertama dengan Quran, kedua dengan hadits Nabi SAW, yang ketiga dengan ucapan para sahabat. Karena mereka yang menyaksikan Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya, di sana sudah ada kitab-kitab yang ditulis tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran dengan hadits, tafsir Quran dengan ucapan sahabat rahimahumullahu taala. Kita butuh menanyakannya kepada orang-orang yang kuat dalam ilmu yang telah membaca banyak terkait dengan makna ayat-ayat yang mutasyabih untuk mengetahuinya, Kemudian setelahnya beliau berkata di bait 94, wala tuti' qawla di zaygin yuzakhrifuhu min kulli mubtadi'in fid dini muttahami hayrana dhalla anil haqqil mubini fala yanfakku munharifan mu'waj jalam yakumi. Ini 2 bait syair yang beliau ingatkan kepada kita terkait dengan ayat-ayat yang samar. Hati-hati. Wala tuti' qawla di zaik. Jangan kamu ikuti ucapannya orang-orang yang zaik, sesat. Jangan ikuti orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan. Yuzakhrifuhu, walaupun dia berindah ucapan itu dengan ucapan-ucapan yang indah. Dengan ucapan-ucapan yang indah. Min kulli mubtadi'in fid dini muttahimi. Dari setiap orang-orang yang dilihat, dituduh sebagai mubtadi' fid din, sebagai orang-orang yang menyelisihi jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat di dalam beragama, Ini yang beliau ingatkan. Iya, hati-hati dari mendengarkan tafsirnya orang sesat. Dan di sana tidak sedikit orang sesat yang menafsirkan Quran. Menafsirkan
Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Jangan kamu taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawah, dan orang-orang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang mengikuti hawa nafsunya. Secara khusus terkait dengan apa yang belum sebutkan ini, ayat yang mutasyabih. Ada hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Itu ayat dalam surat Ali Imran ayat 8, ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah baca ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Ini Rasul yang mengingatkan. Yang terkadang kita sekarang ini kalau dibilang hati-hati dari itu. Hati-hati dari tafsir itu. Sebagian kita mengatakan, ya kenapa ini juga ulama. Tapi ini Rasul yang mengingatkan. Ketika Nabi membaca ayat ini, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, di antaranya ada ayat yang muhkam, dia ummul kitab, dan yang lain ada yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, maka dia suka mengikuti yang mutasyabih. Suka mengikuti yang samar. Karena kalau jelas akan nampak bahwa dia salah dalam memahami. Jadi dia cari ayat-ayat yang samar. Yang bisa dia bawa ke pemikirannya. Yang bisa dia bawa ke pemikirannya. Jadi orang yang memiliki kesesatan di dalam hatinya, maka dia akan mengikuti yang mutasyabih. Untuk mencari kesesatan dan mencari ta'wilnya. Sementara tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmu, mereka akan berkata, aman Nabi. Kami beriman terhadapnya. Mau yang mutasyabih, kami beriman kepadanya. Kullun min indi rabbina. Semua itu dari Rabb kita. Ini orang yang kuat dalam ilmu. Semuanya dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengingatnya kecuali orang-orang yang memiliki hati. Kata Aisyah, Nabi SAW bersabda, kalau kamu melihat orang yang suka mengikuti ayat yang mutasyabih, maka mereka itulah yang Allah sebutkan di ayat ini. Yang punya hati yang sesat. Apa kata Nabi? Fahdharuhum, tinggalkan dia. Hindari orang yang seperti itu. Hindari orang-orang yang seperti itu. Kalau orangnya sudah meninggal, hindari bukunya. Hindari bukunya. Hindari tulisannya. Karena itu akan membuat kita akan terpengaruh dengan pemikiran syubhat yang dia berikan dengan menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau katakan tadi, min kulli mubtadi'in fid dini muttahim. Orang-orang yang dituduh, disangkakan, rusak akidahnya, rusak pikirannya. Maka hindari itu. Dan nanti akan datang dari ucapan beliau rahimahullah, masih jauh.
terkait dengan ahli kalam. Karena yang paling bagus ucapannya itu ahli kalam, hati-hati. Kadang membuat kita ragu terhadap keyakinan kita sendiri dengan ucapan-ucapan mereka yang mereka hiasi, yang mereka hiasi. Ini satu hadis yang dinukil dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di bait kedua beliau berkata rahimahullah, hayrona dalla anil haqqil mubini fala yanfaku munharifan muwajjan lam yakumi. Itu orang yang seperti itu. Kenapa kita harus hindari? Ini keadaan mereka. Hayron. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang ragu. Nanti akan datang ucapan insya Allah. Nah di sini saya mau kedepankan tapi kita akhirkan saja. Bagaimana ucapan pembesarnya orang filsafat, ahli kalam, bahwa tambah lama mereka belajar itu tambah ragu. Tambah ragu. Tapi nanti kita akhirkan penukilannya. Kita akhirkan penukilannya. Jadi mereka adalah hayron, orang-orang yang ragu. Karena pegangannya adalah ayat yang mutasyabih. Itu masalahnya. Pegangannya adalah ayat yang mutasyabih. Tidak ada keyakinan yang kuat bagi mereka. Mereka ragu apakah benar bahwa yang mereka pegang maknanya seperti itu. Dan ayat yang mutasyabih itu ada sisi makna. Bisa diarahkan ke makna yang lain. Ke makna yang lain. Kadang memiliki satu makna, dua makna. Kadang juga tiga. Kadang juga bisa 4. Bisa 5. Untuk mengetahui mana yang benarnya, kita butuh kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Maka ketika seorang berpegang hanya dengan mutasyabih, hayron, keraguan yang dia akan dapatkan. Dolla anil haqqil mubin. Dia sesat dari kebenaran yang jelas. Dia akan sesat dari kebenaran yang jelas. Fala yanfaku munharifa. Maka akan terus bengkok. Akan terus dia munharif. Sesat. Muwajja lam yakumi. Bengkok tidak akan pernah lurus. Selama orang berpegang dengan yang mutasyabih, maka dia akan seperti ini. Sesat dari al-haq dan tidak akan pernah lurus, selalu dikatakan bengkok jalan. Dikatakan bengkok jalannya. Karena memang hanya orang yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para sahabatlah yang berada di atas jalan yang lurus. Ketika Nabi SAW menjelaskan di dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, beliau jelaskan bahwa orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasoro terpecah menjadi 72 golongan. Orang Islam juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, para sahabat, yang selamat itu hanyalah satu. Dan beliau ingatkan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas apa yang saya pegang dan sahabat. Ini itulah yang lurus. Itulah yang lurus. Yang Nabi pegang adalah Quran dan hadis. Demikian pula para sahabat yang mereka pegang adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Ini yang beliau ingatkan terkait dengan orang yang berpaling dari ayat-ayat yang muhkam, suka berpegang dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Setelah itu beliau akan
menyebutkan keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran. Ini bagus kita akhirkan karena ada beberapa bait setelahnya itu dari bait 96, 97 dan setelahnya itu semua terkait dengan keutamaan dan kedudukan, kemuliaan kedudukan Al-Quran ini bagi orang yang membacanya dan orang yang memahaminya dan orang yang memahaminya. Kita akhirkan insya Allah di pertemuan akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.